Bapak Dimas Anugrah selaku moderator. Selamat malam kepada seluruh peserta webinar ini yang sangat saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat masalah capital punishment, ya, sebuah istilah dalam bahasa Inggris, ya, dan istilah akademik. Kadang-kadang disebut juga death penalty, ya, hukuman mati. Dalam pemaparan kali ini saya mohon izin untuk memakai slide, ya. Mohon waktu sebentar untuk mengekspos slide saya. Apakah suara dan slide saya cukup jelas, moderator? Ya, cukup jelas, Dr. Peter. Terima kasih. Baik, saya akan mulai dengan slide saya. Jadi latar belakang saya itu sebenarnya ahli bedah, tetapi saya juga mengambil studi lebih lanjut tentang bioetika, ya, yaitu etika yang menyangkut kehidupan, ya. Ini saya studi di Leuven University di Belgium, ya, tahun 2016-2017, sehingga pada kali ini saya mengambil kesempatan sesuai dengan kompetensi saya dalam bidang etika, ya. Kali ini bukan dalam bidang ilmu bedahnya. Jadi maaf, untuk konten pembicaraan malam ini terdiri dari further reading, ya, sumber-sumber yang perlu diperdalam. Saya tidak memakai istilah rujukan atau reference, karena rujukan atau reference itu lebih banyak bersifat semacam untuk citation, ya, untuk mengambil kutipan atau mengambil beberapa penggal. Tetapi saya menganjurkan nanti sumber-sumber itu bisa dibaca lebih lanjut, akan saya berikan. Kemudian berikutnya latar belakang, tujuan, metodologi, kemudian tentang Universal Declaration of Human Rights yang dideklarasikan tahun 1948 dalam suasana Perang Dunia Kedua. Kemudian berikutnya adalah Universal Declaration of Bioethics and Human Rights. Ini oleh UNESCO, ya. Kalau yang tadi pertama oleh United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Tetapi ini yang berikutnya yang 2005 adalah oleh UNESCO, ya. UNESCO adalah suatu badan dunia yang berkecimpung atau bergerak dalam bidang sains, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Tahun 2005, kedua-duanya baik UDHR maupun UDBHR tahun 2005 itu Indonesia ikut meratifikasi, ya, ikut menandatangani dan meratifikasi. Kemudian kita akan bahas nanti tentang fakta yang ada, argumen-argumen dalam kontroversi yang ada, kemudian diskusi, dan nanti tentang kesimpulannya. Ini sedikit cerita, jadi bioetika itu multidisiplin, ya. Ketika saya memperdalam bioetika pada waktu studi di luar, itu saya kuliah di 5 fakultas, ya, di Fakultas Kedokteran, di Fakultas Filsafat, Fakultas Hukum, Fakultas Antropologi, dan Fakultas Teologi. Ya, jadi itu banyak, ya. Oleh UNESCO, konteks ini diperluas pada tahun 2008 yang juga menjadi core curriculum UNESCO. Itu menjadi 15. Saya ulangi sekali lagi, 15 konteks, ya, banyak sekali. Dan di sini teman-teman sejawat saya yang mengambil program studi yang sama, bioetika, ini juga multidisiplin, ya, multidisiplin dan multi faculties. Yang dari sebelah kiri yang berkacamata itu yang perempuan, itu adalah seorang psikolog, ya, psikologis dari Italia. Di sebelahnya yang tinggi, yang laki itu adalah lawyer, pengacara dari UK, dari Inggris. Sebelahnya lagi yang perempuan berbaju putih itu adalah sosiolog, ya, sosiologis dari US, dari Amerika. Kemudian saya dari Indonesia, kemudian sebelah saya itu adalah bioethicist, ya, itu mentor kami. Dia koordinator program dari Belgium,
Dan yang paling kanan itu spesialis anak, yang perempuan itu. Jadi dari sekian ini, yang bioetika ini, yang mengambil program bioetika, itu hanya 2 yang kedokteran. Ya, jadi saya dan yang spesialis anak dari Perancis. Kalau orang mengatakan, oh bioetika itu kedokteran, monopoli kedokteran, tidak benar. Justru kami minoritas di sini, hanya sepertiganya. Ya, jadi itu sedikit cerita tentang latar belakang atau bagaimana bioetika itu. For the reading, yang saya katakan tadi perlu dibaca, itu yang pertama laporan dari Amnesty International tahun 2019. Ya. Amnesty International adalah suatu badan internasional yang sangat aktif memperjuangkan hak asasi manusia. Yang kedua adalah dari The Hastings Center. Laporan dari Hastings Center ini tahun 1990 yang menyangkut hukuman mati juga. Yang berikutnya adalah The Universal Declaration of Human Rights tahun 48 yang tadi sudah saya sebutkan dari PBB. Yang keempat adalah Universal Declaration on Bioethics and Human Rights UNESCO tahun 2005. Kemudian yang terakhir yang saya sebutkan tadi juga sumber dari UNESCO tahun 2008 yang membuat 15 konteks, UNESCO Bioethics Principles. Ya, latar belakang sekarang. Latar belakangnya sekarang adalah yang pertama adalah kerisauan. Berdasarkan data-data tentang masih banyaknya eksekusi hukuman mati di seluruh dunia, ya termasuk di Indonesia. Latar belakang berikutnya adalah kontroversi ya, karena dianggap hukuman mati ini bertentangan dengan usaha atau upaya dari bidang kesehatan untuk memperbaiki kesehatan manusia dan memperpanjang umur. Jadi di satu pihak bidang kedokteran itu berusaha untuk memperbaiki kualitas kehidupan, quality of life, ya, dengan menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Tetapi di lain pihak manusia atau ya manusia yang sehat, yang normal itu malah dihukum mati. Kita menyelamatkan kehidupan, menyembuhkan penyakit, tetapi di lain pihak seolah mati konyol, ditembak begitu saja, apapun alasannya. Dari segi kedokteran seperti itu pandangannya. Kemudian adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, martabat manusia, martabat dan kehormatan, ya, human dignity, human rights, dan ethics, ya. Karena dalam ethics itu ada prinsip utama, the four principles yang utama adalah otonomi, ya. Jadi hak untuk menentukan nasib sendiri. Itu yang paling penting, ya. Kemudian ini ada human rights, ya. Dari human rights nanti ada pasal-pasal yang berkaitan dengan itu yang sebenarnya tidak mengizinkan terjadinya hukuman mati itu sendiri. Dan kita terikat pada pasal-pasal tersebut sebenarnya karena kita ikut menandatangani, ikut meratifikasi tentang deklarasi itu. Tujuan dari uraian kali ini adalah kita melakukan elaborasi ya dari bidang etik terutama ya. Saya tidak akan banyak menyinggung masalah hukum ya. Mungkin teman-teman yang dari latar belakang hukum juga mempunyai perspektif pasti yang berbeda. Kalau dikatakan siapa yang lebih kuat atau yang lebih tinggi, etika atau hukum? Maka jawabannya adalah etika. Ya, jadi etika adalah di atas hukum. Ada yang mengatakan bahwa ethics is the mother of law. Ya, etika adalah ibu daripada hukum. Karena hukum dibuat berdasarkan etika. Kemudian ada suatu quote lain, yaitu ethics judges the law, but law does not judge ethics. Jadi etika itu bisa menilai hukum ya, tapi tidak sebaliknya. Hukum tidak bisa menilai etika karena lebih tinggi dia. Berikutnya tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami tentang kerisauan-kerisauan tadi. Kemudian membuat draft atau semacam suatu rencana bagaimana dasar etika yang benar untuk masalah hukuman mati ini. Dan tujuan yang lain adalah untuk memberi pengaruh kepada jurisprudence ya. Jadi jurisprudence itu dasar atau penilaian hukum berdasarkan apa yang terjadi untuk kemudian diterapkan yang akan datang ya. Jadi itu yang disebut jurisprudence.
barangkali ada terjemahan yang lebih tepat. Kalau nanti ada teman-teman dari latar belakang hukum, nanti bisa ditambahkan pada waktu diskusi. Metodologi dari artikel ini seperti biasa ini adalah kualitatif ya, karena kita tidak pakai studi statistik ya. Kalau eksperimen dengan statistik itu baru menjadi kuantitatif. Kemudian nanti ditentukan signifikansinya, tapi kita hanya kualitatif berdasarkan literatur review ya. Jadi dari jurnal, kemudian dari laporan-laporan tadi yang saya sebutkan seperti Amnesty International, United Nations dan sebagainya. Dan ini merupakan analisis yang deskriptif dan kita mengelaborasi dasar etika yang benar untuk hukuman mati. Sekarang mari kita lihat tentang Universal Declaration of Human Rights yang tahun 48 dalam suasana Perang Dunia Kedua. Ini merupakan dasar moral ya, yang terdiri dari 30 pasal di UDHR ini. Kemudian dideklarasikan oleh PBB, United Nations, pada tanggal 10 Desember tahun 48 dalam suasana Perang Dunia Kedua ya. Itu di sana kan banyak, biasanya habis perang atau selama perang, banyak tawanan perang dan sebagainya. Nah itu jangan, supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, lalu dibuatlah deklarasi seperti ini. Ini dimotori oleh Presiden Amerika pada waktu itu ya, yang sangat aktif. Saya lupa nama presidennya siapa, apakah Presiden Roosevelt kalau nggak salah. Dia sangat aktif ya, dengan Perdana Menteri Inggris ya, Churchill. Artikel yang pertama yang relevan dengan hukuman mati yaitu we are all born free and equal ya. Jadi semua manusia itu dilahirkan bebas dan sama, tidak ada bedanya. Yang kedua yang terkait hukuman mati adalah all have the rights to live and in safety. Jadi semua manusia itu mempunyai hak hidup dan dalam keadaan aman. Sedangkan yang ketiga, itu artikel yang kelima, yang disebutkan no one may torture you, jadi tidak seorang pun bisa mencederai atau menyiksa manusia, semua manusia masing-masing. Sedangkan pada Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, itu ada 28 artikel ya, yang menyangkut etika, dideklarasikan oleh UNESCO tanggal 19 Oktober 2005. Pada artikel 3 itu disebut human dignity and human rights ya, martabat dan kehormatan manusia dan hak asasi manusia. Sedikit saya tambahkan bahwa begitu manusia itu ada dalam rahim ibunya, jadi setelah pembuahan itu otomatis dia sudah merupakan human being, sudah seorang manusia. Dia punya martabat dan kehormatan. Oleh karena itu tidak boleh digugurkan. Ya, itu janin tidak boleh digugurkan dengan alasan apapun. Ya, karena itu dia melanggar human dignity. Dan ketika dia lahir, dia mempunyai human rights, ya, mempunyai hak asasi manusia. Karena dia sudah menjadi manusia utuh. Meskipun dia masih janin, masih bayi maksud saya. Yang ketiga, poin ketiga yang terkait hukuman mati adalah artikel keempat, yaitu benefit and harm. Benefit ini manfaat ya. Jadi sudah jelas kalau harm ini hal yang merugikan. Hukuman mati sangat jelas, itu harming ya. Dia merugikan manusia, kehilangan nyawa manusia ya, apapun alasannya. Sedangkan poin yang ketiga adalah artikel kelima, autonomy dan individual responsibility. Ya, autonomi itu the right of self determination, hak untuk menentukan nasib sendiri. Ya, dan tanggung jawab individu. Setiap orang punya hak dan punya kewajiban, otomatis punya tanggung jawab. Sekarang kita lihat ada laporan dari Amnesty International tahun 2019, itu mengatakan di seluruh dunia itu ada yang diketahui datanya, mereka mengakui bahwa mungkin data ini lebih besar ya, tetapi semua kan memanipulasi data. Karena kalau terlalu banyak atau terlalu besar, nanti takut terkena sanksi atau embargo. Itu dikatakan adalah 657 eksekusi di seluruh dunia. Dan dikatakan yang paling banyak itu di Tiongkok, di China.
Ya, di tempat lain juga ada yang cukup dominan, misalnya di Eropa Tengah, Eropa Timur, di negara Timur Tengah, dan di negara Amerika Latin. Ya. Di Indonesia tahun 2016 itu ada 11 eksekusi. Ini yang data yang terakhir, dan semuanya itu disebabkan oleh drug trafficking, ya. Jadi penyalahgunaan obat, ya, obat bius narkotika. Tetapi yang menarik di sini dari 11 orang yang dieksekusi itu hanya 2 warga negara Indonesia. Yang 9 itu warga negara asing, terutama dari Afrika, ya. Sekarang kita lihat tentang argumentasi dari Hastings Center, ya, yang tadi sudah saya sebutkan sebagai pusat bioetika di dunia. Hastings Center ini lokasinya di Garrison, ya, itu suburb dari New York, ya, sedikit di luar New York, yang didirikan tahun 69. Di situ menjadi kiblat dari bioetika seluruh dunia, karena di situ yang paling maju, ya. Indonesia atau di Asia itu belum begitu berkembang bioetika, yang terutama di Amerika dan Eropa, kemudian baru di bagian-bagian lain. Itu ada yang disebut prinsip primum non nocere. Ini sebenarnya diturunkan atau diambil dari Sumpah Hippocrates, ya, yang berarti bahwa first do no harm, yang paling utama dan pertama, jangan merugikan. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat baik, paling tidak jangan merugikan orang lain. Jadi netral saja, ya. Kemudian ya, human being atau manusia itu pasti mempunyai human dignity. Lalu pada saat lahir dia mempunyai human rights, yaitu hak untuk hidup dengan aman. Dan yang penting juga diperhatikan di sini, konsep life is since of the very beginning of life. Jadi sejak awal, sejak embrio, ya, di bidang kedokteran itu ada sumpah kedokteran yang mengatakan bahwa saya akan menghormati kehidupan insani sejak pembuahan. Ya, cuma memang ada perdebatan, ya, kapan dimulainya kehidupan di dalam rahim ibu itu. Dan tidak ada batasnya. Di sumpah kedokteran tidak ada batas, misalnya menghormati kehidupan dari janin misalnya dalam masa kandungan sampai dihukum mati misalnya, atau sampai sakit. Tidak ada itu. Artinya apa? Artinya menghormati kehidupan untuk seterusnya. Yang berhak mengambil kehidupan adalah yang memberi kehidupan. Siapa yang memberi kehidupan? Ya, Sang Pencipta. Ya, saya rasa semua agama mengakui itu, ya, bahwa kehidupan dari Sang Pencipta. Kehidupan tidak dibuat oleh manusia. Bahwa ada terjadi pembuahan antara sperma dan sel telur, kemudian menjadi janin, menjadi bayi, dan seterusnya. Itu proses biologis. Tetapi ada satu fase di mana proses biologis itu bernyawa, itu di luar ranah manusia, ya, itu adalah ranah pencipta. Jadi yang berhak mengambil kehidupan bukan manusia, yang berhak menyelesaikan atau mengambil kehidupan adalah yang menciptakan, ya, yang memiliki kehidupan itu bukan kita, ya, itu adalah pencipta. Jadi kalau saudara misalnya meminjamkan barang ke seseorang yang lain, jadi barang itu dipinjamkan, ya, milik bapak ibu misalnya, milik saudara, maka yang berhak mengambil siapa? Kan ya pemiliknya juga. Bukan orang lain yang tidak tahu menau dengan barang itu lalu dia mengambil barang itu. Ini logika saja, common sense, ya, logika sederhana, logika umum. Siapa yang punya barang dia yang berhak mengambil. Kalau orang lain yang mengambil bukan pemilik barang itu, berarti dia adalah pencuri. Kan seperti itu, ya. Itu logika yang common sense, ya, yang menurut logika umum. Nah, sekarang diskusi yang antara yang fakta dan dari Center Bioetika. Yang pertama adalah kehidupan dimulai sejak sebelum terjadi kejahatan. Jadi seberat apapun kejahatan, apakah itu karena terorisme, karena korupsi, karena narkoba misalnya, itu kan kejadiannya setelah ada kehidupan. Apa urusannya dengan kehidupan? Kehidupan itu kan dimulai sejak janin di dalam kandungan ibunya. Kehidupan itu dimulai kan sejak dia belum tahu apa-apa. Bahkan ketika belum terjadi sebuah manusia, seorang manusia yang utuh, ketika dilahirkan, dia sudah ada kehidupan.
Lalu kenapa kok kehidupan dikaitkan sama kejahatan? Kan sebelum semuanya terjadi, kehidupan itu sudah ada. Poin yang kedua adalah life is not the origin of crime. Ya, jadi kehidupan bukan sumber kejahatan. Kejahatan itu kan ada benturan, terjadinya karena ada benturan antara kepentingan manusia atau manusia-manusia yang berbeda. Karena ada benturan lalu terjadi kejahatan. Jadi tidak ada urusan dengan kehidupan itu. Sama sekali tidak ada. Kemudian poin yang lain, diskusi yang lain adalah itu berlawanan dengan human dignity. Human dignity itu martabat dan kehormatan, ya. Martabat itu kan manusia, ya. Artinya manusia yang hidup. Kalau manusia yang sudah mati, yang sudah meninggal, tidak ada lagi yang disebut human dignity dalam arti yang mempengaruhi kehidupannya, ya. Orang yang sudah almarhum tetap dihormati, tetapi dia sendiri sudah tidak punya nilai yang bisa menimbulkan martabat atau kehormatan. Kehormatan atau dihormati itu karena pada waktu masa hidupnya, mungkin dia sebagai pahlawan, mungkin dia sebagai orang yang berjasa. Itu kan dilakukan pada waktu masih hidup, bukan ketika sudah dikubur atau dikremasi misalnya. Itu sudah tidak ada. Yang dikenang itu adalah pada saat-saat atau episode ketika dia masih hidup. Dan juga bertentangan dengan human rights, tadi sudah saya tunjukkan pasal-pasalnya di UDHR maupun UDBHR, dan ini harmful for the family, ya. Jadi ini merugikan keluarga. Kalau seorang suami, ya, kepala keluarga, karena suatu alasan dia dihukum mati, ya, itu sebetulnya kan kita juga menghukum keluarganya. Padahal keluarganya tidak bersalah. Mungkin istrinya malah tidak tahu menahu atau tidak mengerti apa kesalahan suaminya. Tapi suaminya dihukum mati. Kan tidak ada suaminya. Kemudian tulang punggung keluarga yang mencari nafkah, tidak ada. Kemudian anak-anak yang dari keluarga tersebut yang ayahnya dihukum mati misalnya. Itu kan juga berantakan misalnya, karena tidak ada yang mencari nafkah, anaknya tidak bisa sekolah karena harus membantu ibunya mencari nafkah, kehidupan keluarga yang berantakan. Jadi semua anggota keluarga dihukum. Padahal yang bersalah kan hanya suaminya. Apa urusannya sebenarnya? Jadi sebenarnya menghukum ini bukan menghukum yang bersalah, tapi juga menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi ini sebenarnya menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Itu dengan merugikan keluarganya. Di samping juga merugikan orang yang dihukum. Dia punya kehidupan, itu haknya. Kehidupan itu haknya, bukan haknya orang lain. Itu diambil dari dia. Itu juga pelanggaran. Hukuman mati itu adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan tingkat 1 berencana. Ya, dan itu hukumannya adalah hukuman mati. Jadi kalau pembunuhan berencana itu dilakukan oleh individu atau oleh orang, ya, dan itu diadili, maka ada pasal yang bisa mengenakan itu sebagai hukuman mati, diganjar dengan hukuman mati. Jadi bayangkan kalau saya pernah baca suatu publikasi yang mengatakan hukuman mati itu adalah tindak pidana yang dilakukan oleh negara. Jadi negara melakukan pelanggaran hukum. Jadi menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Itu ada publikasi dari Amerika, saya baca itu. Ya. Kemudian poin yang lain adalah bisa menimbulkan diskriminasi, ya. Jadi kalau hukuman mati kadang-kadang ada perbedaan. Hakim itu tidak bisa memutuskan di pengadilan secara murni, ya. Sehingga perbedaan itu sebenarnya dengan kesalahan yang sama, yang satu dihukum mati, yang satu dihukum seumur hidup misalnya. Itu ada perbedaan, diskriminasi, ya. Kemudian bisa sebagai revenge, ya, pembalasan. Jadi suatu kelompok ini menyangkut politik juga. Karena misalnya sesuatu alasan, lalu lawan politiknya diatur supaya dihukum mati. Kemudian wrong decision, keputusan yang keliru. Kita mungkin masih ingat, ya, di Indonesia itu beberapa tahun yang lalu ada kasus Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta ini dituduh melakukan pembunuhan sehingga akhirnya dia dihukum, ya, dihukum mati. Nah, kemudian ternyata beberapa waktu kemudian pembunuh yang sebenarnya itu mengakui bahwa dia pelakunya. Tetapi bagaimana? Kan tidak bisa lagi dikembalikan. Yang sudah mati, sudah jadi mayat, mau dikembalikan bagaimana caranya?
Ya, ini juga terjadi di Amerika. Ada seorang pelaku pembunuh berantai yang pernah di penjara di penjara yang terkenal dekat San Francisco, tapi sekarang sudah ditutup ya, Alcatraz ya. Itu ngeri sekali penjara itu di sebuah pulau, Nusa Kambangan ya. Tetapi eh, itu dekat perairan yang dalam, banyak ikan hiu, dan mereka yang mencoba lari itu biasanya mati dia, ditembak mati atau mati karena diterkam ikan buas dan sebagainya. Tapi ternyata kemudian pelaku pembunuh berantai itu mengaku di kemudian hari. Nah, tapi ini sudah di kursi listrik, sudah mati dia. Ya, itu wrong decision. Kemudian yang lain adalah politics fraud. Tadi yang sudah ada hubungannya dengan revenge, pembalasan ya. Jadi lawan-lawan politiknya itu dihabisi melalui pengadilan yang direkayasa sehingga akhirnya dihukum mati. Ini banyak terjadi di Amerika Latin dan di Eropa Tengah ya, banyak terjadi. Sebagai kesimpulan ya, saya tidak terlalu banyak atau terlalu panjang membuat slide, tapi poin-poinnya saja supaya nanti diskusinya lebih intens ya. Kalau tidak nanti waktu diskusi terlalu sempit. Yang pertama, hukuman itu harus adil ya, harus etis, harus proporsional, rasional, dan yang penting menghormati manusia sebagai ciptaan Tuhan, menghormati keluarga dari yang bersangkutan, dari yang dihukum mati, dan kewarganegaraannya. Seseorang atau seorang manusia itu kan dia merupakan warga negara suatu negara. Jadi kalau sampai hilang atau sampai dimatikan, itu sebenarnya juga menyangkut kehormatan negara. Ya, contoh ya untuk membuktikan itu. Kalau ada warga negara Indonesia, ya katakanlah yang sering kita baca dulu TKI misalnya di Timur Tengah, kan ada itu yang divonis atau mungkin di negara lain divonis hukuman mati. Negara kan tergerak untuk melindungi itu. Sampai bahkan kadang-kadang pejabat tinggi negara, bahkan presiden ikut negosiasi supaya warga negara Indonesia itu tidak dihukum mati. Atau bahkan minta dideportasi saja, nanti diadili di Indonesia, tapi sudah pasti tidak dihukum mati. Pertanyaannya adalah, mengapa kalau di negara sendiri, kalau di Indonesia, ada yang dihukum mati, kok tidak dibela oleh negara? Malah dilakukan oleh negara. Tetapi kalau ada warga negara Indonesia yang sudah dibuktikan oleh pengadilan di negara lain dihukum mati, negara repot dan terdesak untuk memberikan pembelaan, proteksi. Tapi kalau di negara sendiri, apa bedanya? Sama-sama warga negara Indonesia, cuma satu bedanya terjadi kasus di luar negeri, sama-sama terjadi kasus di dalam negeri. Hanya karena perbedaan geografi, perbedaan tempat terjadinya saja. Lalu mengapa perbedaan tempat terjadinya lalu menimbulkan perbedaan sikap, apalagi menyangkut hidup dan mati. Ya, dan yang penting itu di sini disebutkan secara proporsional ya. Jadi kalau dia melakukan kesalahan yang berat, ya itu saja hukumannya tentang yang terkait dengan hukuman pelanggaran yang dilakukannya. Ya, dan harus tidak melanggar etik dan harus rasional ya. Jadi tidak ada balas dendam atau kebencian. Dan ini yang penting, respecting human being as the creature of God ya. Kalau itu ciptaan Tuhan, lalu kita matikan ya. Tadi saya sudah katakan tadi bahwa kehidupan itu milik Tuhan ya. Lalu kita matikan. Kalau kita bertuhan, harusnya kita tidak melakukan itu karena itu berarti menghina Tuhan. Kalau seorang pelukis ya mempunyai karya ciptaannya, lukisannya, kemudian dirobek dan dibakar, ya apapun alasannya, itu kan sama dengan menghina, ya atau merendahkan pelukisnya. Jadi kalau kita mengatakan, oh kita negara bertuhan, oh kita negara Pancasila, tapi kita membenarkan, ya membenarkan dengan alasan apapun, menghilangkan atau merusak ciptaan Tuhan, ini kan tidak inline ya. Itu tidak bisa dibenarkan ya karena apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan itu berbeda. Di mana integritasnya itu? Kemudian berikutnya adalah avoiding harms to all parties ya. Kita menghindari kerugian dari semua pihak ya. Kalau misalnya ada orang yang dihukum mati, tadi sudah saya sebutkan bahwa keluarganya rugi. Keluarganya dihukum meskipun tidak bersalah. Kalau dia seorang guru, maka murid-muridnya akan kehilangan.
Kalau dia seorang pemimpin dari suatu organisasi, maka itu akan kehilangan pemimpinnya. Yang terakhir adalah diharapkan tidak ada lagi hukuman mati. Ya, hukuman mati itu adalah lambang ketidakmampuan manusia untuk mencari penyelesaian yang benar. Ya, yang benar itu apa? Yang benar menurut norma-norma dan nilai-nilai ketuhanan. Karena ini menyangkut manusia ciptaan Tuhan. Ya, perlakuan terhadap binatang pun kita kan harus selalu baik, ya, menghormati itu. Apalagi perlakuan terhadap manusia. Dan salah satu bukti bahwa hukuman mati itu tidak baik dan itu diakui oleh aparat yang melakukannya, itu adalah contohnya misalnya orang yang mau dihukuman mati itu timbul suasana mencekam, ya. Regu tembak itu misalnya sudah akan melakukan hukuman mati, maka itu senjata-senjata itu tidak ada yang tahu siapa yang berisi peluru. Ada mungkin 2 yang berisi peluru dari 10 senjata. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya pelaksana hukuman mati itu sudah merasa bersalah itu. Kalau tidak bersalah, untuk apa dia supaya tidak tahu siapa yang mengeksekusi, senjata siapa yang terisi dan itu siapa yang tidak ada yang tahu. Hanya 2 senjata yang berisi peluru dan itu yang ditembakkan. Itu berarti kan sudah ada perasaan bersalah. Kemudian mendatangkan pembimbing rohani dari masing-masing agama, itu kan sudah menunjukkan bahwa itu ada rasa bersalah. Untuk apa itu dilakukan? Kalau memang itu kebenaran yang dilakukan. Nah, semua ini kan menunjukkan bahwa sudah ada pengakuan pelaksana hukuman mati bahwa sebenarnya yang dilakukan itu tidak benar. Itu buktinya. Kemudian yang lain, ya, ini yang menyangkut teman-teman profesi saya, dokter, ya. Dokter sudah disumpah, tadi sudah saya beri contoh, ya, menghormati kehidupan sejak di dalam janin dan seterusnya di dalam kandungan ibunya. Tetapi dalam hukuman mati selalu ada dokter yang terlibat. Paling tidak sebelum ditembak misalnya, dia harus periksa kesehatannya ini, baik atau ada masalah atau tidak. Setelah ditembak, dokter itu juga memeriksa lagi apakah sudah pasti mati atau belum. Artinya apa? Dokter ini secara jelas terlibat dalam pembunuhan berencana. Padahal tugas dokter, bahkan kewajiban dokter, itu adalah untuk menolong, ya, menolong mengobati penyakit dan menolong menyelamatkan kehidupan. Padahal ini terlibat hukuman mati. Tapi memang kadang-kadang etika dan hukum tidak sejalan. Ya, memang yang ideal etika dan hukum itu sejalan. Buktinya hukuman mati ini. Dari segi etika jelas ini pelanggaran, sangat jelas. Tidak perlu ada perdebatan, tidak perlu ada diskusi. Tetapi hukum yang membuat kontradiktif, mengatakan, oh ini bisa kok, ini ada undang-undangnya. Undang-undang yang saya tahu yang di Indonesia menyangkut hukuman mati itu Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang kalau nggak salah tentang terorisme. Yang kedua Undang-Undang nomor 35 kalau nggak salah tahun 2009 itu tentang narkotika. Ya sudah, harusnya kan itu diambil hukuman yang adil sesuai dengan kesalahannya, bukan menghilangkan kehidupannya, apa urusannya. Ya, seperti saya ambil contoh, ya, ini sebagai penutup dari slide saya, karena ini sudah slide yang terakhir. Kalau ada mobil AC-nya rusak, yang harus diperbaiki itu apanya? Apakah AC-nya atau bannya? Ya harusnya kan yang rusak itu yang diperbaiki, tuh, AC-nya itu. Masa mobil rusak AC-nya yang diperbaiki bannya? Gimana logikanya? Kalau manusia melakukan kejahatan, kejahatan itu yang harus dihukum. Bukan kehidupannya yang dihilangkan. Apa urusannya? Ya, itu beberapa pandangan etika dan kami dari dengan teman-teman di bidang etika itu akan terus berjuang. Harusnya sudah di moratorium nih hukuman mati karena tadi yang sudah saya katakan, Indonesia menandatangani deklarasi hak asasi manusia tahun 48 dan juga tentang yang 2005 bioetika dan hak asasi manusia. Harusnya itu binding, ya, mengikat, ya. Kalau kita membuat perjanjian itu kan harusnya tidak boleh ingkar. Tapi nyatanya masih ingkar, ya. Dan ini bukan hanya Indonesia, Amerika pun di beberapa negara bagian masih melakukan itu.
Di Tiongkok juga. Tapi di Tiongkok ini menarik. Dia itu banyak yang dihukum mati, banyak, cukup banyak. Ya, ketika saya mengikuti Kongres Dokter Bedah Dunia di Brisbane tahun 2014 atau 2015, saya berbicara dengan seorang profesor dari Tiongkok. Dua pertanyaan saya. Yang pertama, apakah benar banyak hukuman mati di sana? Dia bilang benar, karena memang banyak orang yang bersalah yang setimpal hukumannya dengan hukuman mati. Terus pertanyaan saya yang kedua, kalau itu benar, saya dengar itu banyak jual beli organ, ya, banyak jual beli misalnya ginjal apa itu dia bilang kalau jual beli tidak, dia bilang, tapi dari orang yang dihukum mati itu ditawarkan mau atau tidak menyumbangkan organnya. Ya, dengan kompensasi hukumannya menjadi lebih ringan. Mungkin menjadi hukuman seumur hidup sehingga dia tidak dihukum mati atau menjadi hukuman sekian tahun penjara. Dan ini ternyata sangat membantu. Itu yang dia katakan. Banyak sekali orang yang sakit ginjal yang perlu cuci darah dan tidak tertolong sampai mati. Padahal di penjara itu banyak manusia yang sehat. Ya, sehat maksudnya secara biologis yang bisa membantu. Dan ini juga ada kompensasinya. Dia juga bisa hidup tanpa perlu dihukum mati karena ada kompensasi keringanan hukuman. Dan ini berjalan baik. Jadi banyak orang yang sakit ginjal bisa didonor organnya dari para tahanan ini. Dan bahkan dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. Mungkin dari yang hadir di sini ada mungkin pernah mendengar teman atau keluarganya cangkok ginjal di Tiongkok. Dan itu mereka cukup berhasil. Jadi mereka meskipun mereka negara komunis, ya mereka itu negara komunis, tapi mereka berpikir lebih logis, ya. Loh, daripada dihukum mati konyol dan jadi mayat, kan lebih baik organnya itu bisa disumbangkan dan orang ini sebagai kompensasi mendapat keringanan hukuman. Dan dua-dua pihak senang, orang yang sakit tertolong, orang yang terhukum itu juga tidak dihukum mati. Nah, itu sebabnya cukup banyak karena banyak yang tahanan yang dihukum mati, banyak yang menyumbangkan organ sebagai kompensasi, sehingga banyak yang tertolong. Di Indonesia saja kita dengar, mungkin keluarga kita atau mungkin ya mudah-mudahan tidak ya, teman-teman atau kita baca di koran, berapa orang cuci darah di Indonesia itu ginjalnya rusak. Bahkan pada umur anak-anak sudah yang cuci darah karena penyakit-penyakit ginjal, kurang minum, kencing batu dan sebagainya, atau kena kanker sehingga gagal ginjal. Itu sekali gagal ginjal tidak murah itu. Ya bisa sampai sekitar 2-3 juta rupiah. Sekarang untung ada BPJS. Ya kalau tidak ada itu bisa jual rumah, jual sawah itu untuk cuci darah. Dan kalau dia bisa dicangkok ginjalnya, ada yang menyumbang ginjal, dia akan tertolong. Dia tidak usah sampai habis-habisan hidupnya hanya untuk cuci darah. Dan cuci darah tidak sempurna. Kalau ginjal manusia yang dicangkok itu lebih sempurna karena kan itu ginjal bukan mesin. Nah, itu beberapa ilustrasi dan ini sebagai penutup slide saya. Ini adalah seorang laki-laki yang dibebaskan dari hukuman mati dan istrinya begitu senang ya, begitu bahagia ya karena lolos dari lubang jarum suaminya. Dan gambar ini adalah gambar yang jauh lebih baik daripada kita melihat gambar mayat dibungkus dengan kain putih yang berlumuran darah karena habis ditembak mati. Coba, saya ingin tahu bagaimana para peserta webinar ini lebih senang melihat gambar begini atau lebih senang melihat gambar mayat dibungkus dengan berlumuran darah. Saya rasa pasti semua lebih senang melihat gambar ini. Itu suatu bukti ya, suatu bukti bahwa naluri kita itu menghargai kehidupan. Manusia pada dasarnya semuanya baik, ya, tidak ada yang salah. Tetapi manusia justru dia yang membuat masalah, termasuk hukuman mati ini. Demikian kata-kata saya sebagai penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada tanya jawab, kita bisa lanjutkan. Terima kasih moderator. Saya kembalikan kepada moderator.